Love came down, hope was found, starlit the sky. The angels cried glory, light broke through the darkest night. Hope is alive, hope is alive. Love came down. In a moment, everything changed. On a silent night came the promised child, in a stable so humble and poor. Unto us was born the Savior of the world. Love came down, hope was found, a star lit the sky. The angels cried glory, light broke through the darkest night. Hope is alive, hope is alive. Love came down, hope was found, a star lit the sky. The angels cried glory, light broke through the darkest night. Hope is alive, hope is alive, 'cause love came down. Love came down. Love came down. Love came down. Love has come for you, love has come for me. All the earth will sing Emmanuel. Love has come for you, love has come for me. All the earth will sing Emmanuel. Oh, in you I found my hope, in you I found my hope. Jesus, thank you for your love, Jesus. Oh, your love, your love. Love came down, hope was found, a star lit the skies. The angels cried glory, light broke through the darkest night. Hope is alive, hope is alive, 'cause love came down. 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 Shalom warga kerajaan. Pada hari ini saya akan sharing tentang Ishakar. Kita baca dalam kitab Kejadian 30 ayat 17 sampai 18, di mana
dikatakan Allah mendengar permohonan Lea, dan Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima dari Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberikan budakku perempuan kepada suamiku. Maka anak itu dinamai Ishakar. Ishakar namanya adalah hadiah atau imbalan dari Lea, karena Lea sudah katakan bahwa Allah telah memberi upahku. Padahal Lea sudah mempunyai beberapa anak. Misalkan ada 4 waktu itu, yaitu pertama adalah Ruben, kemudian Simeon, Lewi, dan Yehuda. Sudah punya 4 anak, tapi dia masih ingin anak lagi. Di mana mungkin pendapatnya kalau banyak, kayak orang dulu ya, zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Kalau zaman sekarang mungkin enggak. Tetapi waktu itu anak itu mereka dambakan benar-benar. Juga adiknya Rahel. Rahel waktu itu masih tertutup kandungannya dan belum mempunyai anak sama sekali. Jadi sebetulnya ada persaingan antara 2 saudara ini, Rahel dan Lea. Dan ada satu waktu di mana keduanya kandungannya itu tertutup. Ada masa itu di mana sepertinya barrenness terjadi, masa-masa mandul terjadi keduanya. Dan apa yang terjadi? Kalau orang di Timur Tengah waktu itu, kalau disebut mandul itu adalah memalukan ya. Jadi Rahel sangat malu kalau dia belum punya anak. Ada kisah sebetulnya ada memberikan budak-budaknya pada Yakub, tapi saya tidak mengambil kisah tersebut. Tapi saya yang mau fokuskan adalah kelahiran daripada Ishakar. Begitu Lea berseru-seru pada Tuhan, maka lahirlah Ishakar. Itu adalah pemberian daripada Tuhan, di mana Lea memohon pada Tuhan dengan sangat, sehingga kemandulan diputuskan, sehingga dia melahirkan Ishakar. Barrenness diganti fruitful. Demikian juga Rahel. Dengan tidak ada kemandulan lagi di sana, maka dia melahirkan Yusuf, dan kemudian ada lagi Benyamin. Disebutkan Ishakar. Ishakar ini sebetulnya anak yang kelima daripada Yakub. Dan waktu Yakub mau meninggal, dia memberkati anaknya satu persatu dengan nubuatan. Dan anehnya, nubuatan terhadap Ishakar itu kita bisa baca dalam Kejadian 49 ayat 14 dan 15. Dikatakan Ishakar itu adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak roti. Bayangkan, kalau kita nubuatan seseorang kan nubuatnya kan baik, tapi ini disebut keledai yang bahunya kuat, bertulang kuat. Kalau kuda itu penuh semangat ya. Kalau seekor kuda itu penuh semangat dan dia menarik perhatian orang. Tapi kalau keledai itu lain. Keledai itu punya beban yang berkekuatan, yang tunduk pada kuk yang dipasang di badannya. Dan itu menyakitkan. Tentu kuk itu berat ya. Itu menyakitkan, tapi tidak mengeluh. Ishakar tidak merasa terhina walaupun dilambangkan seperti keledai. Keledai itu adalah burden bearers, di mana dia mempunyai beban terhadap sekelilingnya. Demikianlah juga keturunan dari
Isakar ini menjadi pekerja-pekerja yang keras, yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tenang dan sabar. Jadi dia karena kuat ya, dia bisa berjalan berminggu-minggu, bahkan dalam situasi yang sulit. Suku Isakar ini adalah suku yang tahu saat dan waktu, sehingga bisa mengetahui arah dan tujuan musim-musim apa yang terjadi ke depannya. Mampu membuka pintu-pintu pewahyuan karena mereka mencari atau dekat dengan Tuhan, makanya mereka bisa mendengar apa yang Tuhan arahkan. Demikian juga Isakar. Isakar itu membawa beban daripada sekelilingnya. Inilah mulanya terjadinya kalau kita sebagai pendoa-pendoa seperti Lea, pendoa, dia berdoa dan Tuhan menjawab. Dan apa yang terjadi? Suku Isakar ini sungguh-sungguh tahu times and season. Dia tahu waktu-waktunya karena mereka adalah pekerja yang keras. Itulah yang diperlukan oleh gereja Tuhan saat ini. Harus pekerja-pekerja, yaitu berdoa. Kalau ada kemandulan dalam gereja kita, ada kemandulan dalam ladang kita, usaha kita, memohon pada Tuhan untuk membuka, untuk memberi suatu mukjizat, sehingga terlahirlah pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh punya beban sekelilingnya, sungguh-sungguh mau menjadi pendoa yang benar, yang dimana dia adalah sungguh-sungguh dengan hatinya melayani Tuhan, memohon, ya. Makanya bangkit pendoa-pendoa syafaat yang memohon seperti Lea yang dijawab doanya, menghentikan kemandulan, kemudian hidup dengan berbuah, living fruitful. Jadi from barrenness to fruitful, itu yang terjadi. Karena begitu Lea memohon pada Tuhan, doanya terjawab. Deborah itu pun dari suku daripada Isakar. Makanya waktu maju perang bersama Barak, suku Isakarlah yang mendukungnya juga. Itulah kita lihat bahwa kelahiran daripada Isakar itu sangat membuat sesuatu yang perbedaan. Anak-anak lain mungkin dibuatkan yang baik-baik, tapi Isakar seperti keledai yang mempunyai beban terhadap sekelilingnya. Begitupun waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia dieluk-elukan di sana dengan menunggang seekor keledai. Kita mengagungkan Kristus melalui kehidupan kita. Pendoa-pendoa syafaat, kalian adalah perpanjangan tangan Tuhan. Gereja Tuhan memerlukan pendoa-pendoa yang demikian, karena mereka tahu times and season, tahu pewahyuan apa yang Tuhan beri saat ini, musim-musim apa yang Tuhan tunjukkan yang harus kita lalui. Mari bangkit, gereja Tuhan, suku Ishak seperti suku Isakar ini, bangkit melalui doa-doa kalian untuk banyak memenangkan jiwa dan juga untuk membawa beban-beban begitu banyak orang untuk dihadapkan kepada Tuhan dan ada jawaban daripada Tuhan. Sekian firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi pemicu Anda untuk bangkit menjadi pendoa seperti Lea yang permohonannya dikabulkan oleh Tuhan, from barrenness to fruitful. Amin. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami sudah memberikan firman-Mu Tuhan, di mana kami boleh mencontoh Isakar, di mana dia mempunyai beban terhadap sekelilingnya Tuhan, seperti seekor keledai yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh mau Tuhan hatinya terbebani dan ikut untuk mendoakan orang-orang yang menderita sekelilingnya. Gereja Tuhan saat ini perlu pewahyuan-pewahyuan yang baru dari pendoa-pendoa syafaat ini. Juga kami semua Tuhan tahu times and season apa yang terjadi saat ini, terutama untuk
saat ini di Indonesia, kiranya Engkau sendiri yang memberkati Indonesia supaya ada damai sejahtera di Indonesia. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang menunjukkan ada beban daripada pendoa-pendoa ini untuk kemuliaan nama-Mu, di mana Yesus yang kami agungkan boleh tetap bertahta dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.